Nama saya Helen Ara Kristina dengan NIM A1E118029. Saya berasal dari kelas R004, mahasiswa BK angkatan 2018. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Semua baik-baik ya. Oke, siapa yang udah sarapan? Semua udah sarapan? Oke, kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ibu rasa kalian semua udah siap ya untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai cara mengatur kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu di sini ada yang udah pernah terlambat belum? Atau ada yang pernah tidak mengerjakan PR? Nah, hal-hal itu terjadi karena anak-anak ibu belum mengerti cara mengatur waktu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan tentang cara-cara mengatur kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak ibu, mengatur kehidupan sehari-hari itu sangat penting karena kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita, maka banyak waktu yang akan terbuang sia-sia tanpa berguna. Jadi mengatur waktu untuk kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Jadi mulai saat ini anak-anak ibu juga harus bisa memanajemen atau mengatur waktunya untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, cara pertama untuk anak-anak ibu bisa mengatur waktu adalah membuat jadwal. Jadi membuat jadwal ini sangat perlu karena kita bisa menulis atau bisa mencatat apa saja kegiatan kita dan kita atur di dalam jadwal kita. Oke, yang pertama, cara yang kita lakukan untuk membuat jadwal. Yang pertama, anak-anak ibu perlu siapkan kalender atau agenda. Nah, kalender atau agenda ini bisa anak-anak ibu buat dari buku-buku bekas, karton-karton bekas, atau memanfaatkan benda-benda yang sudah tidak terpakai. Sekreatif anak-anak ibu. Nah, jadi pastikan ada kalender yang dapat diisi untuk daftar-daftar tugas anak-anak ibu. Jadi beberapa kalender itu juga dilengkapi dengan agenda mingguan atau harian, bahkan per jam. Jadi maksudnya kalender di sini adalah kalender HP. Kalender HP juga bisa kita jadikan untuk tempat membuat jadwal. Nah, jadi kita anak-anak ibu juga perlu memilih buku catatan atau agenda yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak-anak ibu sekalian. Nah, untuk yang kedua yang perlu kita lakukan setelah kita membeli buku, membuat catatan atau membuat catatan. Yang kedua yaitu mengatur tugas-tugas. Mengatur tugas. Nah, jadi anak-anak ibu di sini mengatur tugas-tugasnya, misalnya dalam kalender HP-nya bisa ditandain hal-hal yang penting. Kemudian kalau dalam buku-buku agenda tadi, anak-anak ibu bisa diwarnai. Misalnya pekerjaan rumah dari jam segini dari jam 4 sampai jam 5 mencuci piring, ditandai dengan warna kuning. Untuk PR, mengerjakan PR atau pekerjaan di sekolah bisa ditandai dengan warna merah. Atau untuk kegiatan lainnya, kegiatan di luar sekolah bisa ditandai dengan warna biru. Nah, jadi sekreatif anak-anak ibu sekalian sehingga catatan itu kita sudah
sudah mengerti, oh hari selanjutnya warna kuning berarti pekerjaan rumah, atau selanjutnya warna merah pekerjaan sekolah, seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah mengatur prioritas. Anak-anak tahu apa itu prioritas? Prioritas itu adalah hal yang diutamakan. Jadi dalam tugas perlu juga mengatur prioritas. Jadi dalam prioritas ini kita menentukan tugas mana yang paling penting dan harus dilakukan terlebih dahulu. Dan juga kita memilih tugas mana yang bisa ditunda atau yang bisa diselesaikan nanti. Jadi anak-anak ibu harus bisa menentukan tugas yang paling penting sehingga tugas-tugas lain juga tidak terbengkalai. Jadi mengatur prioritas dalam tugas ini juga sangat penting. Nah, setelah anak-anak ibu mengatur prioritas ini, yang selanjutnya anak-anak lakukan adalah menandai tugas yang kita prioritaskan. Ditandai ya. Ditandai. Jadi tugas-tugas yang kita prioritaskan tadi harus ditandai. Jadi setelah menentukan cara memprioritaskan tugas, jadi tandai di dalam jadwal. Jadi anak-anak ibu bisa membuka jadwal dan menuliskan huruf A di sebuah tugas yang penting dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Huruf B di sebelah tugas yang harus diselesaikan esok hari. Sebelum esok hari itu huruf C sebelah tugas yang harus diselesaikan hari Jumat dan seterusnya. Jadi menandai prioritas-prioritas tugas yang akan diselesaikan. Selanjutnya yang kita lakukan setelah ditandai, kemudian mengatur waktunya. Mengatur waktu. Nah, mengatur waktu ini diperlukan menandai berapa lama kita akan melakukan suatu tugas. Jadi, misalnya anak-anak ibu mau bermain HP, waktunya ditentukan tuh. Mulai dari jam berapa ya? Jam 3 sore sampai jam 4 sore. Nah, kemudian selanjutnya jam 4 sampai jam 5 mengerjakan pekerjaan rumah. Jam 5 sampai jam 6 mandi dan bersih-bersih. Jam 6 sampai jam 7 makan malam. Jam 7 sampai jam 9 belajar. Jam 9 sampai jam 5 pagi istirahat tidur. Jam 5 bangun. Terus baru jam setengah 6 mandi. Jam setengah 6 sampai jam 6 makan. Nah, jadi anak ibu harus mengatur waktunya, mengatur waktunya. Jadi tuliskan seberapa lama waktu yang anak ibu rencanakan untuk menyelesaikan setiap tugas. Nah, selanjutnya setelah mengatur waktu, anak-anak ibu juga harus perlu memberikan waktu ekstra. Waktu ekstra itu waktu ekstra artinya waktu tambahan. Jadi kadang apa yang kita rencanakan itu waktu-waktu yang sudah kita tentukan tadi belum tentu kita dapat menyelesaikannya tepat waktu. Nah, jadi sebagian orang besar pada umumnya meremehkan lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Jadi dalam hal membuat jadwal kita harus perlu membuat waktu ekstra. Artinya seperti tadi, kalau misalnya kira-kira kita makan 15 menit. Nah, itu kan enggak selamanya kita makan cepat atau enggak selamanya kita makan 15 menit itu. Nah, jadi memberikan waktu ekstra. Jadi dalam jadwal tulisnya waktu untuk makan dan jam kita lebihkan. Misalnya lebihkan 5 menit, lebihkan 10 menit, atau misalnya waktu berolahraga gitu dari jam 8 sampai setengah 9. Kemudian
diberi waktu jeda tambah 15 menit. Jadi nulisnya di buku dari jam 8 sampai 9.45. Nah, seperti itu. Jadi waktu-waktu ekstra ini juga diperlukan manakala kita dalam hal melakukan kegiatan kita sehari-hari itu belum waktunya itu lebih dari apa yang kita perkirakan. Jadi perlu membuat waktu ekstra. Selanjutnya, nah Ibu, yang kita lakukan adalah beri jeda dalam jadwal. Perlu jeda waktu, artinya perlu waktu istirahat. Misalnya belajar dari jam 7 malam sampai jam 9. Nah itu kan nggak mesti, pastilah kita merasa anak-anak Ibu merasa lelah karena belajar itu memerlukan konsentrasi yang tinggi. Jadi berikan waktu jeda, artinya jedanya jangan keterlaluan juga. Jadi jedanya tuh sekitar 15 menit. Misalnya sudah 1 jam belajar, jeda dulu 15 menit, baru lanjut lagi gitu, seperti itu. Jadi berikan waktu bebas di akhir jadwal untuk tugas berprioritas rendah. Jika Ananda sekalian punya waktu hari ini atau pada hari apapun sepanjang minggu, Ananda bisa mulai mengerjakan tugas-tugas dan memulainya lebih awal. Nah, jadi perlu membuat jeda. Nah, Ananda sekalian, kalau tadi kita sudah membuat jadwal, selanjutnya yang kita lakukan yaitu menaati jadwal. Menaati. Artinya menaati di sini adalah untuk mematuhi jadwal yang sudah kita buat. Jadi dalam membuat jadwal untuk mengatur kehidupan sehari-hari perlu membutuhkan komitmen yang kuat. Jadi anak-anak Ibu sekalian juga perlu berkomitmen untuk menaati jadwal. Yang pertama, cara yang dilakukan adalah periksa agenda atau kalender yang sudah Ananda buat tadi. Jadi biasakan Ananda memeriksa kalender setiap pagi dan malam untuk mempersiapkan hari esok. Jadi kalender-kalender atau agenda yang sudah Ananda buat tadi itu perlu dicek setiap hari. Jadi tidak ada tugas yang kelalaian atau sampai lupa kita mengerjakan tugas tersebut. Jadi Ananda Ibu juga perlu memeriksa kalender atau agenda setiap pagi dan malam hari. Ananda Ibu setelah mengecek dari jadwal yang sudah kita buat, yang sudah Ananda buat tadi, selanjutnya yang dilakukan adalah selesaikan tugas-tugas sesuai urutan prioritas. Jadi setelah tadi kita atur prioritas kita, mana tugas yang perlu didahulukan atau mana tugas yang bisa ditunda, jadi selesaikan tugas-tugas yang diprioritaskan terlebih dahulu. Mana yang paling penting, yang mana paling membutuhkan penyelesaian pada saat itu. Jadi selesaikan tugas-tugas sesuai urutan prioritas, sesuai urutan. Jadi setelah kita memberikan urutan pada tugas-tugas yang menjadi prioritas kita dalam jadwal, jadi kita harus, Ananda sekalian, harus mematuhi urutan yang sudah kita buat tadi. Nah, hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya Ananda adalah menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan. Nah, jadi Ananda kadangkala setelah kita membuat rencana atau list-list rencana kita tadi, nggak semuanya yang kita jadwalkan itu berjalan dengan baik. Nah, jadi kadangkala kita harus bisa menyesuaikan jadwal kita sesuai dengan keadaan kita. Nah, jadi walaupun Ananda harus berusaha menaati jadwal, terkadang ada hal yang terjadi dan memaksa kita untuk menyesuaikannya. Jadi ada kadangkala kita harus mematuhi jadwal dan kadangkala juga kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Kemudian yang kita lakukan adalah coret tugas yang telah diselesaikan. Nah, jadi kita perlu mencoret tugas yang sudah diselesaikan. Misalnya ada kegiatan kita belajar,
terus mengerjakan PR. Nah, kalau kita sudah selesai belajar, maka kita coret. Nah, jadi tugas-tugas yang Ananda sudah selesaikan, coretlah di dalam jadwal yang kita buat atau dalam agenda tadi. Jadi kegiatan ini sangat melegakan bagi banyak orang. Jadi dan juga ingatlah memindahkan tugas yang belum terselesaikan hari ini ke jadwal esok hari. Nah, seperti itu. Hal yang kemudian kita lakukan adalah hadiahi diri sendiri. Nah, ini terkadang diperlukan untuk memberikan dorongan positif kepada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas dan menanti jadwal. Jadi, menghadiahi diri sendiri itu bisa dengan membeli makanan atau hal-hal yang disukai oleh kita. Misalnya, jadi menghadiahi diri sendiri ini perlu, tapi tidak harus ya Ananda. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan diri sendiri. Ada hal yang selanjutnya dilakukan adalah memeriksa dan menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan. Jadi Ananda harus memeriksa jadwal sesekali dan memastikan manfaat jadwal bagi kegiatan Ananda. Jadi setelah Ananda membuat jadwal, susunan kegiatan, jadi Ananda harus memeriksa dan memastikan bahwa jadwal itu bermanfaat bagi kegiatan Ananda. Jadi sekian materi yang dapat Ibu sampaikan kepada Ananda sekalian. Nah, jadi Ibu harap Ananda sekalian bisa mempraktikkan hal-hal yang sudah kita bahas tadi di rumah, sehingga tidak akan ada yang terjadi namanya terlambat, tidak mengerjakan PR, tidur kemalaman, terlambat ke sekolah, atau lupa mengerjakan PR. Itu tidak ada lagi ya Ananda. Nah, jadi untuk itu, karena jadwal pelajaran kita juga sudah habis, jadi Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian penjelasan dari Ibu. Silahkan mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih.